Baik, kakak-kakak, kita mulai saja tatap maya malam ini. Selamat malam semuanya, kakak-kakak. Malam, Kak. Selamat malam, Kak. Apa kabarnya? Apa kabar semuanya? Baik. Baik ya, alhamdulillah. Iya, baik kakak-kakak. Malam ini kita ketemu lagi sesi tatap maya untuk modul ajar 1.6 ya Kak ya, tentang kuatkan pemahaman untuk perencanaan pembelajaran PJOK. Saya ingin tahu kakak-kakak sejauh ini apa yang kakak-kakak sudah dapat dari pembelajaran yang sebelumnya, karena ini ada kaitannya dengan pengembangan kurikulum PJOK ya kakak-kakak. Ini pertemuan kita malam ini masih ada kaitannya dengan yang kemarin kakak-kakak. Pada malam ini kita akan berfokus bagaimana kakak-kakak mampu merancang perencanaan pembelajaran PJOK sesuai dengan apa yang kita bahas kemarin, yaitu dengan langkah-langkah backward design. Nah, sebelum melanjutkan, saya ingin tanyakan di kakak-kakak, ada yang sudah mengunggah tugasnya, Kak? Bagaimana ketawa nih kakak? Izin ya kak ya, saya share screen dulu. Izin kak, saya share screen dulu. Agak lama ya, mungkin jaringan kak. Kakak-kakak bisa ngelihat? Bisa ngelihat tampilannya kak? Bisa. Iya, baik kakak-kakak. Sesi kali ini tujuan daripada pembelajaran kita yaitu peserta dapat menyusun perencanaan pembelajaran PJOK dengan langkah-langkah backward design. Nah, sebelum kita nanti akan berproses bersama terkait dengan tugas yang mungkin kakak-kakak sudah kerjakan, sudah unggah, yaitu membuat perencanaan pembelajaran PJOK dengan langkah backward design. Saya ingin dengar dulu refleksi pembelajaran kakak dari tatap maya yang kemarin dan proses asinkronus belajar mandiri yang telah kakak-kakak lakukan. Saya sudah mencoba juga untuk membantu share screen materi yang harus kakak-kakak dalami, pelajari secara mandiri. Silakan Kak. Saya ingin dengar refleksi dari hasil belajar kakak tentang bagaimana kakak-kakak melakukan perencanaan pembelajaran PJOK dengan langkah-langkah backward design yang mungkin sudah kakak-kakak udah pelajari. Silakan Kak. Iya, Kak Temin silakan. Iya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya terkait dengan penyusunan perencanaan pembelajaran PJOK dengan menggunakan backward design ini. Awalnya sebelum kita mempelajari pendekatan backward design ini, awalnya kami pikir ini tidak ada. Karena mengapa sampai saya bilang tidak ada? Karena dalam penyusunan langkah-langkah menyusun modul ajar,
itu biasanya dari awal sampai akhir. Tapi ketika kami mengikuti kegiatan ini, pendekatan Big Wire Design ini merupakan hal baru bagi kami karena dalam menyusun modul ajar dengan menggunakan pendekatan ini mulai dari kita mundur. Nah, tetapi ketika kita mencoba untuk menyusun modul ajar dengan menggunakan pendekatan Big Wire Design ini, dia punya langkah-langkahnya tidak terlalu susah. Karena yang pertama itu adalah analisis kondisi serta kebutuhan guru, peserta didik, dan juga satuan pendidikan. Itu langkah pertama dalam menyusun modul ajar. Yang pertama itu mengidentifikasi hasil akhir. Jadi mulai dari akhir karena dia dari kita mundur dari belakang. Nah, kalau modul ajar yang pertama itu adalah kita menyusun melihat analisis kondisi. Tapi kalau kita menggunakan Big Wire Design ini, yang pertama yang harus kita lihat adalah mengidentifikasi hasil akhir. Kemudian yang kedua menentukan penilaian dan yang ketiga adalah merancang instruksi kegiatan pembelajaran. Ya, mungkin itu dari saya. Terima kasih. Ada yang lain? Silakan, kakak-kakak. Kak Daniel, Kak Feni, Kak Erna, Kak Reki, Kak Kopong, silakan. Silakan menyampaikan hasil refleksi pembelajarannya, Kak. Silakan Kak Feni. Terima kasih Kak untuk kesempatannya. Dari saya refleksi pembelajaran kemarin mendengar kata backward design memang masih agak maksudnya kita belum terlalu paham apa itu backward design. Ketika mendengar penjelasan dari Kakak Fasil kemarin bahwa backward design itu disusun dari akhir. Jadi menurut pemahaman saya bahwa itu kalau dari akhir berarti dari penilaian. Tetapi setelah mendengar penjelasan dari Kakak Fasil, sudah agak sedikit membuka pemahaman saya tentang penyusunan modul ajar berdasarkan backward design, yaitu menetapkan tujuan pembelajaran, menetapkan asesmen pembelajaran, kemudian merancang konten pembelajaran, itu langkah-langkah dalam backward design. Jadi mungkin pembelajaran kemarin sudah membuka sedikit pemahaman saya tentang apa itu backward design. Mungkin itu dari saya, Kak. Oke, baik. Kak Fani, Kak Daniel, apa refleksi dari hasil pembelajarannya, Kak? Silakan. Atau mungkin Kak Erna, silakan Kak Erna. Kalau mau duluan, silakan sampaikan hasil refleksi pembelajarannya kemarin, Kak.
Baik kakak-kakak ya, untuk malam ini kita akan dapat tahu apakah kakak-kakak sudah bisa menyusun perencanaan pembelajaran PJUK dengan backward design. Jadi dalam merancang pembelajaran PJUK ini kakak-kakak ya, tidak harus modul atau tidak harus modul ya, mau RPP mau modul boleh. Nanti ada yang sudah mungkin mengunggah tugasnya kakak-kakak? Sudah ya? Ada yang sudah mengunggah tugas RPP-nya? Iya, Kak. Sudah. Oke, saya minta mungkin Kak Fani bisa share screen untuk tugasnya RPP-nya supaya kita bisa lihat bagaimana kakak-kakak menyusun perencanaan pembelajarannya dengan langkah-langkah perencanaan pembelajaran dengan backward design. Silakan Kak. Maaf Kak, saya pakai HP Kak. Oh, pakai HP ya. Bisa mungkin dibantu kirim ke saya mungkin lewat WA supaya nanti kita bantu untuk share screen. Atau Kak Daniel sudah mengumpulkan tugasnya Kak? Untuk kita kemudian lihat apakah perencanaan pembelajarannya sudah disusun dengan langkah-langkah backward design. Karena malam ini setelah kakak-kakak presentasikan hasil tugas yang sudah diunggah di dalam LMS, nantinya akan ada revisi dari RPP yang kakak-kakak udah kumpulkan ini untuk kemudian diunggah kembali. Diunggah kembali sesuai dengan benar-benar langkah-langkah yang ada di dalam backward design. Kak Daniel mungkin bisa share screen untuk RPP-nya yang sudah diunggah Kak di LMS. Saya belum Kak, belum kerja. Oh, belum. Iya Kak. Kak siapa yang sudah? Kak Feni sudah kirim di saya? Belum Kak. Saya tunggu ya. Iya, Kak. Baik kakak-kakak sambil menunggu Kak Feni untuk kirim tugasnya, saya akan tampilkan dulu. Kak ya.
Baik kakak-kakak, saya memberikan waktu 15 menit ya untuk kakak-kakak melihat RPP ataupun modul yang kakak-kakak gunakan mengajar untuk kemudian nanti di-share di grup, RPP yang ada, modul yang ada, yang kakak-kakak punya untuk kemudian kita lihat sama-sama apakah di dalam perencanaan pembelajaran yang kakak-kakak udah laksanakan ini sudah ada langkah-langkah dengan backward design. Saya kasih waktu 15 menit saja kakak-kakak untuk siapkan. Ya Kak, mungkin saya punya di Kakak Tari, baru Kakak Tari screen akhirnya soalnya saya pakai HP. Oke, baik-baik. Iya. Baik, silakan. Buka filenya ya kakak. Yang lainnya mungkin bisa siapkan modulnya. Sementara masih membuka file.
Baik kakak-kakak, sambil menunggu filenya terbuka, silahkan kakak-kakak masuk di kolom chat. Silahkan kakak-kakak kasih masuk di kolom chat tujuan asesmen pembelajaran dan aktivitas yang kakak-kakak sudah ini di dalam perencanaan pembelajarannya kakak-kakak. Ini mulai terbuka, masih terlalu berat kakak-kakak. Oke, ini sudah terbuka. Saya share screen. Ada. Kakak-kakak sudah kelihatan tampilannya? RPP dari... Belum. Oh, belum ya. Tunggu sedikit kakak. Baru mulai tampil. Agak sedikit lambat, Kak. Sudah bisa dilihat, Kak? Kakak-kakak sudah bisa dilihat tampilannya? Bisa. Agak saya perkecil ya. Bentar, agak saya perkecil dulu. Belum kelihatan keseluruhannya, Kak. Iya, sebentar, Kak. Sudah bisa dilihat keseluruhannya, Kak? Iya, sudah. Nah, baik, ini adalah modul ajar dari Kak Feni ya. Baik, ini kakak tampilannya. Ini bagaimana Kak? Silakan. Itu modul ajar dari Kak Dewi. Ini dari Kak Dewi atau Kak Feni? Ini Kak Feni. Ini Kak Feni punya. Iya. Iya, saya tampilkan Kak Feni punya dulu. Ini kakak-kakak, mari silakan kakak-kakak perhatikan tugas yang nantinya kakak-kakak akan merevisi ini apakah modul ajar yang kakak-kakak udah rancang di dalam proses pembelajaran kakak-kakak di sekelas itu sudah mengikuti langkah-langkah dari backward design. Ini disediakan di sini informasi umum ya kakak-kakak, ini secara umum sama informasi umum, judul modul ajar, pola gerak dasar berjalan. Nah, yang saya ingin sampaikan di kakak-kakak semua, bukan hanya kakak Fani, apakah tujuan pembelajaran yang sudah kakak-kakak rancang ini sudah sesuai dengan capaian pembelajaran pada elemen terampil bergerak untuk fase A. Diingat kembali yang kemarin saya sudah share di grup untuk di SKBSKAP 032 di sana sudah disediakan elemen dengan capaian pembelajaran setiap fase kakak. Apakah ini Kak Fani sudah disesuaikan Kak?
Halo Kak Fani, suara saya bisa didengar? Bisa Kak. Iya. Apakah tujuan pembelajaran ini merupakan hasil dari analisis capaian pembelajaran yang ada sekarang, Kak? Iya Kak, kayaknya. Sudah sesuai ya, Kak ya? Kalau sudah sesuai, oke. Berarti ini, ya, bagaimana Kak? Boleh dibuka sama-sama untuk dilihat Kak. Ini oke, beta scroll ke bawah dulu ya untuk sama-sama dilihat. Kakak-kakak. Ada indikator capaian pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, di mana ya, kakak-kakak harus melihat di mana yang langkah-langkah desain backward ini yang kakak-kakak nampak di dalam modul kakak-kakak. Buka kembali kepada perencanaan pembelajaran PJOK dengan langkah-langkah backward design seperti pembelajaran kita kemarin kakak-kakak. Ini modulnya. Saya scroll saja terus. Aduh, bagus ya. Dia belajar menirukan kayaknya pola gerak berjalannya gajah seperti apa. Oke, kakak-kakak sudah share, Kakak Feni sudah share di grup ya? Grup di grup kelas ya? Belum Kak, baru di kakak saja. Tolong yang punya modul silahkan share di grup kelas, masing-masing menganalisis RPP ataupun modul ajar yang sudah dibuat, lalu kemudian kasih masuk di dalam kolom chat. Di kolom chat langkah-langkah backward design-nya pada modul pembelajaran ataupun rencana pembelajaran kakak yang berupa RPP itu dia berada di mana. Atau dari hasil revisi itu kakak-kakak kirim hasilnya di kolom chat. Silakan kakak-kakak, kita punya waktu 30 menit dari sekarang. Karena hasil kakak-kakak kerja untuk merevisi atau untuk melakukan langkah-langkah backward design di dalam rencana pembelajaran kakak maupun yang berupa RPP atau modul ajar ini pun di dalam kolom chat saya bisa lihat hasil kerjanya kakak-kakak. Silakan kakak-kakak. Kalau masih ada yang belum memahami karena baru bergabung, silakan ada materi yang saya juga sudah share di grup dari tadi pagi. Saya berikan waktu 30 menit untuk kakak-kakak menganalisis RPP atau modulnya, apakah langkah-langkah backward design itu sudah ada atau belum. Silakan kakak-kakak, saya berikan waktu 30 menit dari sekarang.
Kak Fasil, saya mohon izin mundur dulu sebentar. Saya mau gabung sama Zoom untuk besok uji coba PPG, ujian PPG ya Kak Fasil. Baik Kak Dewi, silakan. Ada Iya. juga yang sudah izin, Kak Seth dengan Kak Miftah persiapan untuk UKIN esok. Makasih Kak Fasil.
Kakak-kakak sambil aktif lihat di kolom chat ya kakak-kakak. Silakan kakak-kakak sambil menganalisis perencanaan pembelajarannya disesuaikan dengan langkah-langkah atau tahap backward design. Kalau lupa silakan dibuka kembali modul pembelajaran untuk backward design-nya yang sudah saya share di grup, supaya nanti sekaligus untuk bisa merevisi RPP yang tugas membuat perencanaan pembelajaran yang kakak-kakak sudah unggah di LMS. Kak Erna, lampu sudah hidup di W2, silahkan aktif lihat di kolom chat ya kakak, tugasnya ya.
Silakan Kak Erna. Silakan Kak. Ya, Kak Erna silakan. Mau Maka sampaikan mohon apa? maaf di luar lagi mati lampu jadi tambah hujan turun jadi saya udah pakai HP jadi cuma kasih HP di atas saja di atas ini bumbungan rumah saja nih kakak. Oke, Jaringan lagi. baik Kak. Jadi saya cuma Oke, nyimak saja nih maaf ya kakak. iya baik Kak.
Kakak-kakak share di kolom chat langsung hasil kerjanya RPP dengan langkah-langkah backward design-nya ya Kak ya. Menganalisis masing-masing RPP yang ada, yang kakak-kakak punya, untuk kemudian kakak-kakak sesuaikan dengan langkah-langkah tahapan yang ada pada backward design.
Eh, untuk Kak Feni, lihat kakak pada tujuan pembelajaran di sini peserta didik mampu mempraktikkan keterampilan gerak fundamental dan menerapkannya dalam berbagai situasi gerak yang berbeda seperti menirukan gerakan berjalan. Nah, tujuan pembelajarannya seperti ini. Lalu pada indikator pencapaian pembelajaran, peserta didik mempraktikkan pola gerak dasar gerakan binatang berjalan. Ini binatang berjalannya apa? Ini spesifikasinya muncul di mana ya Kak ya? Ini langsung disebutnya Kak. Maksudnya kalau di dalam modul tadi saya lihat ada gajah, ada beruang. Langsung saja disebutkan Kak, binatangnya apa? Oke Kak, ya. Apa namanya, kata binatang diganti dengan hewan. Hewan ya. Belum ada yang kasih masuk tugasnya di kolom chat kakak-kakak. Sudah 17 menit. Kurang 13 menit lagi, Kak. Masih belum ada yang share. Halo kakak-kakak. Saya mau ngecek saja kondisi cuaca di Kota Tual dan sekitarnya Langgur. Hujankah kakak-kakak? Tidak Kak. Alokasi waktunya udah betul Kak, satu kali pertemuan 3 JP? Sudah dilihat di struktur kurikulumnya? Untuk fase A sudah betul bahwa satu kali pertemuan itu 3 JP? Iya kan, kalau di sekolah saya 3 JP. Oke. 6 Kak. Iya, artinya sesuai dengan struktur kurikulum tentunya Kak ya, untuk di fase A. Nanti dilihat kembali Permendikbudristek nomor 12-nya, di sana ada. Ya. Masih kosong di kolom chat. Kak Rudi sudah, Kak Rudi? Kak Reki masih ada, Kak Reki?
Kakak-kakak lihat kembali ya di langkah-langkah perencanaan pembelajaran, lalu perumusan tujuan pembelajarannya, lalu pendekatan asesmen pembelajaran yang kakak-kakak gunakan. Agar apa yang kakak-kakak telah laksanakan, kakak-kakak berpedoman kembali kepada 3 hal ini kakak-kakak, bagaimana kakak-kakak selama ini merencanakan pembelajarannya, lalu pembelajaran yang kakak-kakak ini secara eksplisit menggambarkan tujuan yang mengarah pada capaian pembelajaran. Kalau yang saya lihat di kakak Feni tadi sudah ya, lalu strategi kakak-kakak untuk mengantarkan peserta didik sampai pada capaian tersebut itu seperti apa? Apakah seperti kakak Feni ini, apakah dengan kemudian membuat permainan-permainan yang kemudian melatih anak-anak untuk mampu mempraktikkan gerak dasar, misalkan meniru gerakan gajah berjalan, beruang berjalan, seperti apa yang ada di tampilan kakak Feni tadi. Silakan kakak-kakak direspon kakak di kolom chatnya.
Silakan Kak Feni yang duluan mungkin menyampaikan hasilnya. Karena kakak yang sudah di-share di room, silakan Kak Feni. Sambil menunggu kakak-kakak yang lain, waktunya udah selesai kakak-kakak untuk menyampaikan hasil. Silakan kakak-kakak. Kak Feni, silakan Kak Feni. Silakan presentasikan Kakak Feni. Silakan. Ya, silakan Kak. Sesuai dengan langkah-langkah board design, yang pertama menetapkan tujuan pembelajaran. Iya. Pembelajaran ini tentang pola gerak dasar fundamental, yaitu gerak lokomotor, kemudian menetapkan asesmen pembelajaran, dan yang ketiga merancang konten pembelajaran. Sebentar saya baca. Ya, pembelajaran ini dirancang sesuai dengan kebutuhan siswa. Kalau menurut saya, siswa kelas 1 itu lebih cenderung pada lebih senang pada permainan. Jadi sebagai guru kita harus merancang pembelajaran itu yang menyenangkan bagi peserta didik. Nah, di sini saya merancang bahwa ini dilakukan sebelum sampai kepada tujuan pembelajaran, yaitu mempraktekkan keterampilan gerak fundamental berupa keterampilan berjalan. Saya menggiring siswa untuk melakukan permainan. Nah, permainan ini yang saya lakukan yaitu permainan elang dan anak ayam. Ketika saya melakukan permainan ini, maka dengan sendirinya sudah menggiring anak-anak untuk mencapai tujuan pembelajaran yang tadi sudah dirancang. Ya, kemudian untuk mempraktekkan gerak berjalan ini saya merancang peserta didik melakukan menirukan berbagai jenis hewan dalam berjalan, misalnya gajah, beruang, dan kepiting. Nah, saya anggap bahwa hewan-hewan ini gerakannya senang dilakukan oleh anak-anak. Nah, dengan begini kemudian ada juga satu permainan, yaitu permainan kereta. Nah, di sini saya melatih siswa untuk berjalan, baik itu berjalan lurus, berjalan berbelok-belok, dan berjalan mundur. Nah, yang diharapkan yaitu siswa dapat melakukan gerak dasar berjalan. Berarti dalam permainan ini siswa sudah bisa melakukan gerak tersebut. Dan asesmen penilaian, rubrik penilaiannya ada 3 indikator, yaitu sikap awal, pelaksanaan gerakan, dan sikap akhir, di mana skor maksimum dari rubrik penilaian ini 12, karena masing-masing indikator itu ada 4 elemen. Dan yang terakhir refleksi. Biasanya anak-anak kelas 1 itu sering kami menggunakan
emoji. Jadi ada yang ketika pembelajaran itu berlangsung, ada yang merasa senang, ada yang merasa marah, ada yang merasa sedih atau merasa takut. Jadi kartu emoji itu diberikan kepada mereka dan mereka menempelkan apa yang mereka rasakan pada saat pembelajaran itu berlangsung. Mungkin itu dari saya, Kak. Baik, terima kasih Kak Feni. Silakan kakak-kakak lain, ada yang mungkin mau menambahkan ataupun menanggapi, saya silakan. Kakak-kakak, ayo aktif dalam diskusi di dalam room, Kak. Silakan, Kak. Iya, aduh Kak Erna sudah terpental lagi nih. Silakan Kak Daniel, Kak Rudi, Kak Kopong mungkin, silakan Kak. Kak Daniel, silakan Kak Daniel. Mungkin menambahkan atau menanggapi dari apa yang sudah disampaikan oleh Kak Feni. Ada yang mau menanggapi atau menambahkan, silakan. Sambil menunggu teman yang lainnya, saya mungkin ingin tanya di Kak Feni, apakah di dalam merumuskan tujuan pembelajaran, kakak sudah misalkan dalam merumuskan tujuan itu mempertimbangkan daripada rumusan pembelajaran itu secara standar, misalnya dengan langkah yang kita kenal dengan rumus ABCD ya Kak ya, udah pernah dengar nggak dalam perumusan tujuan pembelajaran di dalam kurikulum Merdeka mungkin kita menggunakan rumus ABCD? Pernah dengar, Kak? Pernah dengar ya? Pernah dengar, Kak. Iya, dalam merumuskan tujuan pembelajaran itu kakak-kakak kita biasa familiar dengan rumusan ABCD ya, yaitu audiens. Dalam hal ini peserta didik itu kita akan melihatnya dengan kata-kata di dalam tujuan pembelajaran itu peserta didik mampu atau peserta didik dapat. Tadi udah ya? Ya Kak, di tujuan pembelajarannya Kak Fani ya? Ya, Kak. Berarti ini sudah audiennya dalam rumus ABCD udah ada. Lalu behavior, perilaku yang diharapkan dari peserta didik misalnya memukul, menendang, menggiring, mengumpan, atau menahan serangan. Kalau di Kakak Feni, di behaviornya yang terlihat dari kata kerja apa Kak? Perilaku yang diharapkan dari peserta didik. Menirukan ya? Berjalan ya? Menirukan ya Kak ya? Kata kerjanya atau berjalan tadi. Untuk dari sisi perilaku yang diharapkan dari peserta didik. Mampu menirukan ya kayaknya tadi kalau nggak salah saya simak. Menirukan. Mampu menirukan. Iya. Lalu kemudian condition, C-nya condition, situasi di mana perilaku tersebut ditunjukkan misalnya secara berpasangan, berkelompok atau dalam permainan yang disederhanakan. Tadi udah nampak ya di punyanya Kak Feni ya. Lalu degree atau kriteria keterampilan, misalkan peserta didik dianggap mampu melakukan atau menirukan gaya berjalan beruang jika dia tadi udah ditetapkan kriterianya harus dimulai dengan posisi badannya bagaimana, lututnya bagaimana. Sempat saya simak seperti itu Kak ya. Nah, ini Kakak Fani dalam merumuskan tujuan sebenarnya sudah menggunakan perumusan tujuan dengan rumus ABCD, tapi nggak nyadari bahwa oh ini ternyata saya sudah merumuskan tujuan dengan rumus ABCD, tapi nggak menyadari bahwa sudah dilakukan. Seperti itu Kak ya. Lalu kemudian di dalam menyusun perencanaan pembelajaran kakak-kakak semua, apakah langkah-langkah perencanaan pembelajaran yang kakak-kakak udah buat, baik itu berupa RPP ataupun modul ajar, itu menggunakan sudah dengan pendekatan backward design yang pertama, menetapkan tujuan pembelajaran. Tadi sudah ada ya Kak Feni ya, kakak-kakak yang lain juga Kak? Sudah. Tujuan pembelajaran
Oke, lalu kemudian menentukan asesmen pembelajaran. Sudah Kak Feni tadi juga ya. Kak Temin bagaimana kakak-kakak yang lain? Ya. Lalu merancang konten pembelajaran. Konten yang di sini yang dimaksud adalah aktivitas peserta didik kita ya. Tadi Kak Feni merancang dalam bentuk permainan ya Kak? Ya. Oke. Lalu kemudian memperhatikan diferensiasi. Nah, yang dimaksud di sini adalah pertimbangan kebutuhan dan kemampuan peserta didik di dalam melaksanakan aktivitas yang kakak-kakak udah rancang, baik dalam bentuk RPP atau modul tadi. Apakah diferensiasi konten ataupun proses ataupun produk ini sudah ada di dalam kakak-kakak punya perencanaan pembelajaran. Kadang-kadang begini kakak-kakak, kita udah melakukan tapi kita nggak sadar bahwa yang kita rancang ini tadi adalah sebuah perencanaan pembelajaran yang sudah terdiferensiasi. Padahal udah nih. Cuma kita baru menyadari dari belakang ketika kita berproses bersama-sama belajar. Oh ternyata saya sudah juga. Perencanaan pembelajaran saya ini adalah modul ajar atau RPP yang terdiferensiasi. Baru nyadarnya setelah kita ketemu di dalam room seperti ini. Kemudian mengembangkan sumber belajar, fasilitas, dan sumber daya yang lain. Nah, ini yang perlu saya ingatkan kembali kepada kakak-kakak bahwa di setiap kita merencanakan perencanaan pembelajaran, itu harus kembali melihat kepada kekuatan aset yang ada di sekolah ya, sesuai dengan pertemuan kita yang telah lalu, kalau tidak salah di 1.3 ya, tentang pemetaan aset yang ada di sekolah ya kakak-kakak. Masih diingat? Masih diingat Kak? Jadi jangan lupa di dalam langkah-langkah desain backward ini, kakak-kakak ketika mengembangkan sumber belajar, fasilitas, dan sumber daya yang kakak-kakak akan gunakan di dalam perencanaan pembelajaran ini selalu dengan melakukan tahap-tahap pemetaan aset yang ada di sekolah. Jadi kita optimalkan aset apa yang ada di sekolah. Nggak ada lagi kata bahwa nggak ada alat lalu kita nggak belajar. Kakak-kakak ya. Kemudian berikutnya adalah yang di dalam langkah-langkah desain backward ini adalah menyusun langkah-langkah pembelajaran. Apakah langkah-langkah pembelajaran yang kakak-kakak udah susun ini sudah tahapan yang logis? Bahwa tahapan belajar anak-anak ini maksudnya adalah dikembangkan dari proses pembelajaran yang sebelumnya memang kakak-kakak udah laksanakan di kelas bersama peserta didik. Jangan tiba-tiba kita merencanakan sebuah pembelajaran yang sangat sulit sementara kita belum pernah sebelumnya melangkah kepada hal yang mudah dulu. Dari hal yang mudah dulu baru kemudian bertahap pada langkah atau proses pembelajaran yang sesuai dengan fase perkembangan peserta didik. Ini akan nampak sekali terasa ketika ada di jenjang fase kelas kecil ya, di jenjang SD ya kakak-kakak. Ketika anak-anak kelas 1 itu mulai baru diajarkan pola dasar menirukan gerak binatang. Belum kepada anak-anak tahu berlari jarak pendek. Anak-anak baru diajar bagaimana menirukan gerak langkah dari binatang dengan pola-pola permainan. Ini hal yang sifatnya memang mengantar pembelajaran anak-anak sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik. Ini yang dimaksud bahwa langkah-langkah logis itu kita harus tetap gunakan di setiap perencanaan pembelajaran kita di kelas ya kakak-kakak. Tadi yang Kak Feni sampaikan itu sudah sangat bagus. Dan saya yakin kakak-kakak yang lain pasti juga melakukan hal yang sama. Kemudian satu hal yang kita tidak boleh abaikan, bahwa di dalam perencanaan pembelajaran itu yang kita lakukan, jangan pernah abaikan faktor keselamatan peserta didik. Ini penting. Ini untuk mengurangi resiko potensial atau tindakan pencegahan yang harus diambil dalam aktivitas jasmani yang akan berdampak pada keselamatan peserta didik. Misalnya ketika Kak Feni
merancang bentuk permainan, misalkan anak-anak menirukan langkah, misalkan beruang itu pasti ada melompatnya ya Kak ya, kayak melompat ya. Itu pastikan bahwa lapangan atau area yang digunakan itu dia tidak permukaan tanahnya dia bergelombang atau berlobang. Karena kalau ini tidak diperhatikan bisa saja ini anak-anak pada saat melakukan aktivitas bisa terjadi cedera kaki karena mungkin kesleo karena satu kaki pijakannya pada tanah yang rata, satu kaki pijakannya pada tanah yang bergelombang atau dia sedikit berlubang. Nah, faktor-faktor perencanaan keselamatan ini pun harus ada kita ambil di dalam proses pembelajaran ya kakak-kakak ya. Oke, kakak-kakak mungkin ada yang mau disampaikan terkait tatap muka kita malam ini dan terkait progres, tapi sebelum saya melangkah ke sana, kakak-kakak mungkin ada satu lagi yang saya minta untuk presentasikan, Kak. Terima kasih, Kak Feni. Ada mungkin yang masih mau menanggapi? Kakak Feni sudah sangat luar biasa ya hasil kerjanya ya. Ada mungkin kakak yang lain? Cukup dibacakan saja, Kak. Cukup dibacakan. Mungkin Kak Rudi, Kak Daniel. Kak Rudi, Kak Daniel, halo, selamat malam. Halo, Kak Rudi, Kak Daniel, selamat malam. Atau Kak Feni, Kak Feni, Kak Temin, Kak Erna, ada sementara jaringannya kurang stabil karena lampu mati. Tadi sudah disampaikan hanya menyimak saja. Kak Temin, Kak Rudi, halo Kak, Kak Kopong, baik mungkin sambil menunggu kakak yang lain untuk bisa menyampaikan hasil pekerjaannya, Kak mungkin bisa lihat di kolom chat, ada 3 pertanyaan nih yang kakak-kakak perlu respon. Bagaimana Bapak Ibu selama ini merencanakan pembelajarannya? Yang kedua, apakah rencana pembelajaran Ibu Bapak secara eksplisit menggambarkan tujuan yang mengarah pada capaian pembelajaran? Dan yang ketiga, apa strategi Ibu Bapak untuk mengantarkan peserta didik sampai pada capaian tersebut? Silakan kakak-kakak, 3 pertanyaannya ini direspon, dijawab di kolom chat. Silakan Kak. Silakan dijawab 3 pertanyaan ini di kolom chat, Kak. Ya, Kak Temin silakan. Tadi saya call Kak Temin mungkin terpental ya. Sepertinya jaringan yang bagus Kak, ya Kakak? Iya Kakak, memang kondisi hujan ya Kakak-kakak.
Silakan Kak Temin bisa lihat di kolom chat, atau Kak Temin mau bacakan Kakak punya rancangan pembelajarannya Kak, silakan. Masih ada waktu kita berdiskusi selama kurang lebih 15 menit Kak, silakan Kak Temin. Saya di kolom chat tadi saya pakai HP. Ketika Iya. saya mengirimkan chat tidak bisa terkirim. Tapi kalau saya pakai di laptop bisa, cuman tidak bisa. Kalau di laptop suara gangguan, tidak bisa berbicara nanti. Oke, baik Kak. Gini aja Kak, mungkin karena gangguan jaringan atau apa namanya fasilitas laptop atau HP-nya ya. Iya. Kakak baca saja, Kakak bacakan saja rancangan pembelajarannya Kakak sesuai langkah-langkah yang tadi kita sudah sampaikan untuk disesuaikan dengan langkah-langkah pada backward design Kakak-kakak, silakan. Kak Temin bisa bacakan langsung saya Kak. Sebentar Kak, saya lihat dulu di mana nih. Silakan Kak Kopong. Bagaimana Kak? Iya Kak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya ingin menjawab bagaimana Bapak Ibu selama ini merencanakan pembelajarannya. Oke, baik Kak. Iya, sebagai seorang guru yang profesional, tuntutan membuat sebuah rencana pembelajaran itu adalah wajib. Sebagai bentuk alur pembelajaran yang baik, rencana pembelajaran yang baik, rencana pembelajaran ini sangat berpengaruh terhadap hasil yang diberikan oleh guru kepada murid. Pada umumnya, seorang guru akan membuat sebuah rencana pembelajaran atau RPP yang berisi rencana kegiatan pembelajaran selama tatap muka sesuai dengan silabus sekolah tersebut. Untuk itu, sebagai seorang guru, ada 3 hal yang akan saya lakukan dalam proses perencanaan pembelajaran. Adapun beberapa 3 hal tersebut adalah yang pertama, guru harus memahami capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran merupakan kompetensi dan karakter yang ingin dicapai setelah menyelesaikan pembelajaran dalam kurun waktu tertentu. Dalam waktu tersebut, guru diharuskan untuk menentukan beberapa aspek dikutip dari Peraturan Kemendikbud tahun 2016 nomor 22. Sebuah RPP harus memiliki 13 elemen, di dalamnya berupa sebuah identitas sekolah, tema kelas, materi, pokok, alokasi waktu, tujuan dan kompetensi dasar, serta indikator pencapaian kompetensi. Materi, metode, media, sumber belajar, langkah-langkah, penilaian dari pembelajaran tersebut. Yang kedua, guru merumuskan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran merupakan arah yang ingin dituju dari rangkaian aktivitas yang dilakukan dalam proses pembelajaran. Hal ini nantinya akan menjadi acuan
dalam menentukan jenis materi pembelajaran, strategi pembelajaran, metode pembelajaran, dan mode dan media pembelajaran yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, guru menyusun alur tujuan pembelajaran. Jika capaian pembelajaran adalah kompetensi yang diharapkan dapat dicapai siswa di akhir fase, maka alur tujuan pembelajaran adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang harus tersusun secara sistematis, logis di dalam fase pembelajaran. Setelah tiga hal tersebut sudah diperhatikan, barulah kita sebagai seorang guru bisa merancangkan atau merencanakan proses pembelajaran. Kira-kira seperti itu dari saya untuk sementara, Ibu. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Kopong. Terus Kak, apakah di dalam Kakak berproses merencanakan pembelajaran, apakah semua yang tadi sudah disampaikan sudah tahapannya dilakukan, Kak? Sudah, Kak, sudah dilakukan, tahapannya sudah saya lakukan. Oke, baik Kak, terima kasih. Mungkin berlanjut ke Kak Temin, silakan Kak Temin. Apa kira-kira yang Kakak lakukan di dalam Kakak merencanakan pembelajarannya? Dari 3 pertanyaan ini, bagaimana Kakak selama ini merencanakan pembelajarannya? Lalu yang kedua, apakah perencanaan pembelajaran yang Kakak sudah rancang itu secara eksplisit menggambarkan tujuan yang mengarah pada capaian pembelajaran? Lalu yang ketiga, apakah strategi Kakak untuk menghantarkan peserta didik sampai pada capaian tersebut? Silakan Kak Temin. 3 pertanyaan ini direspon. Oke, terima kasih. Kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang pertama, dalam menyusun rencana pembelajaran, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yaitu yang pertama, ini terlepas dari ya. Yang pertama itu adalah menganalisis kondisi serta kebutuhan. Yang pertama itu Kak Kopong mungkin bisa kasih mic-nya kasih mati dulu Kak Kopong. Oke, silakan Kak Temin. Iya. Oke, yang pertama itu terlepas dari backward design tadi. Dalam menyusun pembelajaran sesuai dengan pertanyaan ini, yang pertama itu kita mengidentifikasi, misalnya satuan pendidikan, kemudian alokasi waktu, kemudian turun lagi ke tujuan pembelajaran, kemudian mengidentifikasi penentuan dimensi profil pelajar Pancasila, kemudian alur tujuan pembelajaran, penyusunan modul ajar, pelaksanaan rencana pembelajaran, dan yang terakhir itu tindak lanjut dari evaluasi. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi, bisa minta kakak ulang? Yang kedua, pertanyaan yang kedua. siap Kak, sebentar ya Kak ya. Apakah perencanaan pembelajaran yang secara eksplisit itu menggambarkan tujuan yang mengarah pada capaian pembelajaran? Iya, dalam menyusun perencanaan pembelajaran itu harus sesuai dengan tujuan yang akan kita capai. Jadi dalam menyusun rencana pembelajaran itu kita harus memperhatikan tujuan.
sehingga dalam pelaksanaannya tujuan itu bisa tercapai. Kemudian pertanyaan ketiga, apa strategi kakak untuk mengantarkan peserta didik sampai pada capaian tersebut? strategi yang saya gunakan adalah dalam proses pembelajaran, kadang saya menggunakan strategi atau metode pembelajaran demonstrasi. Oke, sudah Kak Temen? Oke, baik. Iya Kak. Oke, baik kakak-kakak, terima kasih atas responnya. Jadi benar kakak-kakak ya bahwa ketika kakak-kakak akan mengajar sudah pasti harus membuat perencanaan pembelajaran. Nah, di dalam membuat perencanaan pembelajaran itu tentunya kakak-kakak di dalam merumuskan tujuan pembelajaran pasti mengarah pada capaian pembelajaran ya, karena seperti yang saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya bahwa dari capaian pembelajaran akan kita analisis untuk kita akan nantinya dapat merumuskan tujuan pembelajaran. Nah, lalu kemudian strateginya bagaimana untuk mengantarkan peserta didik sesuai dengan capaian pembelajaran yang ada. Kita setelah tahu capaian pembelajarannya, lalu kita menetapkan tujuannya. Lalu kira-kira strategi apa yang cocok, yang pas untuk bisa mengantarkan peserta didik mencapai tujuan yang diinginkan di dalam perencanaan pembelajaran yang kakak-kakak udah rancang. Jadi kembali lagi kakak-kakak bahwa yang tadi seperti saya sudah sampaikan, bahwa di dalam menetapkan tujuan pembelajaran tentunya ini harus dibuat spesifik per unit pelajaran yang memang kita rencanakan akan kita sampaikan pada pembelajaran beserta peserta didik kita ya kakak-kakak. Jadi di dalam merumuskan pembelajaran itu harus sifatnya spesifik pada materi yang akan kita ajarkan kepada peserta didik. Contohnya tadi saya sampaikan kepada Kak Fani, ini tujuan pembelajarannya ini menirukan gerak hewan. Ini harus dipersempit lagi gerakan hewan apa yang mau ditirukan, harus disebutkan. Kan hewan nih banyak, ada burung, ya kan, ada ikan. Harus spesifik langsung disebutkan pada tujuan pembelajarannya, sehingga ini akan membantu kita di dalam menetapkan strategi pembelajaran apa yang tepat untuk bisa mencapai capaian pembelajaran yang ada tadi kakak. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan kepada kakak-kakak. Ada mungkin sebelum kita mengakhiri pertemuan malam ini, ada yang mau disampaikan kakak-kakak? Izin kakak-kakak bisa on kamera ya, bisa on kamera. Baik kakak-kakak bisa on kamera, Kak Daniel, Kak Erna, Kak Rudi, Kak Kopong. Iya, Kak Rudi. Tetap semangat ya, Kak Erna, Kak Daniel. Demikian tadi apa yang kita sudah pelajari bersama untuk malam ini, yaitu tentang bagaimana kakak-kakak bisa merencanakan membuat perencanaan pembelajaran, baik itu berupa RPP atau modul dengan langkah-langkah backward design. Jadi ada, kalau misalkan kakak-kakak masih belum memahami, boleh japri. Ada yang kesulitan masih dalam merevisi RPP yang dikumpul, silahkan ya, boleh japri. Atau mungkin bisa sampaikan, Kak, kita bisa nggak gimit sendiri untuk bantu menyelesaikan tugas-tugas, sehingga LMS yang kakak-kakak memang harus penuhi itu semua targetnya dapat. Kakak-kakak ya,
Harusnya pada pertemuan malam ini sudah kakak-kakak mengumpulkan di LMS tugas RPP, mengumpulkan RPP yang kakak punya. Nah, setelah malam ini kakak-kakak punya tanggung jawab bahwa RPP yang sudah diunggah di LMS direvisi sesuai dengan langkah-langkah backward design. Bisa ya kakak-kakak, dipahami kakak-kakak? Oke, Beta. Kalau tidak ada yang mau disampaikan, kita akan mengakhiri pertemuan malam ini, kakak-kakak. Ada yang masih mau disampaikan? Kayaknya karena kelas kita jumlahnya yang aktif hanya ini saja ya kakak-kakak. Ketika satu orang saja nggak aktif di dalam room, maka sepertinya room ini sepi. Saya takutnya ngantuk semua ketiduran ya, apalagi kita malam. Oke, baik kakak-kakak. Kalau tidak ada yang disampaikan, sampai ketemu lagi pada sesi berikutnya. Dan terima kasih atas semangatnya dan saya mohon untuk kakak-kakak tetap aktif ya. Hari ini ada 3 orang yang izin karena persiapan UKIM. Memang itu kita tidak bisa pungkiri kakak-kakak. Demikian kakak-kakak, malam ini kita akhiri sesi tatap maya. Sampai di sini, selamat malam dan selamat istirahat kakak-kakak. Selamat malam, Kak. Selamat malam, Selamat Kak. malam, Kak. Izin pamit. Silakan Kak.